Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait perancangan basis data yang dalam hal ini akan kita pelajari tentang Entity Relationship Diagram atau diagram relasi entitas yang nanti akan disingkat dengan ERD. Nah, ERD ini masuk dalam materi perancangan basis data. Dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dalam perancangan basis data terdapat dua materi pokoknya ya. Yang pertama normalisasi, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan yang kedua adalah ERD, yang akan kita pelajari nanti. Nah, tujuan pembelajaran ERD ini, setelah mempelajari bagian ini, Anda diharapkan mampu yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan konsep diagram entitas relasi atau bahasa Inggrisnya Entity Relationship Diagram, dan nantinya akan kita ulang terus ya dengan sebutan ERD. Kemudian membuat diagram ERD-nya, itu sendiri. Nah, membuat diagram ERD. Nah, dalam membuat diagram ERD ini nantinya juga akan berkaitan dengan bagaimana kita akan mengkonversi ERD ke dalam tabel. Ruang lingkup untuk materi perkuliahan tentang ERD ini, yang pertama adalah pengenalan ERD, di mana dalam pengenalan ERD kita juga harus memahami terlebih dahulu tentang entitas dan atribut. Kemudian yang kedua kita harus memahami tentang kardinalitas atau derajat relasi. Nah, dua materi ini sudah kita pelajari sebelumnya dalam basis data relasional ya, dalam pengenalannya tentang entitas dan atribut dan kardinalitas. Selanjutnya yaitu tahapan perancangan ERD yang akan terdiri dari model-model ERD, simbol-simbol dalam ERD, juga tahapan itu sendiri, tahapan dalam merancang ERD. Nah, nanti akan diperkenalkan dua model ERD yang paling sering digunakan, di mana nanti di model-model ERD ini simbol-simbolnya juga akan berbeda tergantung modelnya. Nah, simbol yang berbeda ini nanti ya istilahnya akan ada kesamaan ya antara model satu dan model yang lain. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana dalam ERD yang sudah kita peroleh di dalam bagian kedua ini. Jadi nanti tahap-tahap merancang ERD kita sudah memperoleh diagram ERD-nya. Nah, dari diagram ERD-nya akan kita petakan ERD ke dalam bentuk tabel. Nah, ini istilahnya mapping ya, memetakan itu mapping ERD-nya. Nah, bagaimana cara melakukan mapping ERD ke dalam bentuk tabel? Kemudian yang kedua, nah sebaliknya kalau kita punya tabel, bagaimana cara membuat ERD-nya? Jadi bagian ketiga ini hubungan ERD dengan tabel. Yang A, yang pertama ada ERD dibuat ke dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, dari tabel dibuat ERD-nya. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang pertama, pengenalan ERD. ERD ya. ERD adalah teknik pemodelan data secara grafis. Nah, secara grafis berarti dalam bentuk grafis yang menggambarkan entitas-entitas dalam suatu sistem basis data beserta hubungan antar entitas-entitas tersebut. Nah, berarti di sini ada dua poin penting. Yang pertama entitas dan yang kedua adalah hubungan antar entitas. Nah, ini makanya disebut diagram relasi entitas. Relasi itu hubungan, kemudian ada entitasnya. Diagram atau ERD adalah diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, untuk memperlihatkan hubungan atau untuk memperlihatkan relasi antar entitas beserta atributnya. Jadi entitas kan ada atributnya ya, beserta atribut-atribut dari entitas tersebut.
Dimana kalau dalam bentuk tabel, atribut itu menunjukkan kolom dari tabel. Dan kalau dalam bentuk tabel, entitas adalah tabel itu sendiri. IRD adalah model konseptual yang merepresentasikan struktur kerangka dari entitas basis data beserta relasinya. Nah, jadi 3 pengertian ini itu sama intinya. Ada entitas-entitas atau beberapa entitas dan relasi antar entitas-entitas tersebut. Nah, selanjutnya, dalam pembuatan IRD ini nanti tidak bergantung pada software yang akan kita gunakan untuk melakukan manajemen basis data. Misal MySQL, kemudian Microsoft Access, kemudian juga ada MariaDB. Nah, itu kita tidak tergantung dengan software-software itu. Artinya, IRD yang kita buat itu bisa kita terapkan pada ke semua software basis data relasional. Jadi tidak harus misal software yang pertama IRD nanti modelnya seperti ini, software yang kedua modelnya yang lain, tidak. Tapi bebas. Jadi mau kita menggunakan software yang manapun nantinya IRD-nya masih tetap sama. Nah, dalam IRD, unsur-unsur IRD yang penting adalah tadi sudah disebutkan ada entitas dan ada relasinya. Kemudian jangan lupa dalam entitas juga pasti akan terikat dengan atribut-atribut dari entitas tersebut. Nah, karena ini nanti berhubungan dengan misalnya adalah primary key dan foreign key. Nah, sehingga kita perlu memahami ulang lagi terkait entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Oke, kita ulang sedikit tentang entitas dan atribut. Jadi, ada beberapa jenis atau beberapa hal terkait entitas yang perlu kita ketahui. Nah, entitas sendiri berdasarkan bentuknya nanti ada yang disebut dengan entitas fisik. Fisik itu berarti kalau dalam istilah kerennya tangible ya, atau barangnya itu bisa dipegang. Jadi ada fisiknya. Barangnya bisa dipegang. Misal pensil itu bisa dipegang. Manusia, dosen, mahasiswa itu fisiknya ada ya bisa dipegang gitu ya. Itu namanya disebut dengan entitas fisik. Kemudian ada entitas konsep. Ini tidak bisa dipegang. Misal mata kuliah. Nah, mata kuliah kan seperti apa itu nggak bisa ya. Nah, seperti itu disebut konsep. Misal juga ada peminjaman, entitas peminjaman, entitas penjualan. Itu termasuk dengan entitas konsep. Selain itu, entitas juga dibagi menjadi 2, yang disebut dengan entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat adalah entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada entitas yang lainnya. Nah, jadi bisa berdiri sendiri. Sedangkan entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya bergantung pada entitas yang lain, atau nanti dia bergantung pada entitas yang kuat. Himpunan entitas lemah ini atau himpunan entitas yang demikian tidak mempunyai atribut key yang menjamin keunikan dari entitas itu. Sebagai contoh, entitas kuat itu ada mahasiswa, ada pegawai, kemudian entitas lemah ada hobi dan tunjangan. Jadi misalnya seperti ini, misal ada entitas mahasiswa atau tabel mahasiswa, itu biasanya tabel mahasiswa itu ada NIM, ada nama, ada alamat, misalnya. Nah, ini tabel mahasiswa ini adalah entitas kuat. Kita bisa membuat lagi misal atribut hobi ya. Nah, masalahnya dalam basis data nanti atribut hobi dalam tabel mahasiswa itu akan menjadi multi value atribut ya. MA ya, multi value atribut. Karena satu mahasiswa bisa mempunyai banyak hobi. Nah, sehingga kalau dalam konsep normalisasi yang sudah kita pelajari nanti atribut yang MA ini yang multi value ini akan dipisah menjadi tabel tersendiri. Nah, sehingga di sini hobi nanti menjadi tabel tersendiri atau entitas tersendiri. Namun hobi ini nanti
sangat bergantung kepada mahasiswa. Kan tidak bisa hanya hobi sendiri ya. Misal mahasiswa kan nanti hobi misalnya ada kita menunjukkan NIM dan hobi. Misal NIM mahasiswa 1, hobinya jalan-jalan. Kemudian mahasiswa 1 lagi, hobinya tidur, misal ya. Nah, ini kan sangat bergantung pada atribut NIM yang kita peroleh dari tabel mahasiswa. Kalau misal cuma hobi saja, jalan-jalan tidur, itu menjadi tidak bermakna. Makanya di sini disebut entitas lemah adalah entitas yang bergantung kepada entitas kuat. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke atribut. Jadi, atribut seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada berbagai macam atribut. Atribut sederhana, komposit, bernilai tunggal, bernilai banyak, atau yang kita sebut multi-value atribut tadi. Kemudian atribut yang harus diisi atau harus bernilai, mandatory atribut, atribut dengan nilai 0, dan atribut turunan. Jenis-jenis atribut ini nanti akan sangat berpengaruh pada pembuatan diagram IRD kita nantinya. Kemudian pada atribut juga bisa kita tentukan nanti kunci-kunci relasinya. Terutama nanti kita melihat pada kunci primer dan kunci tamu, primary key dan foreign key. Itu sangat penting untuk kita terapkan nanti pada pembuatan IRD. Sehingga nanti pada atribut ini kita perhatikan ini semua ya. Dari jenis atributnya ini dan atribut-atribut yang menjadi kunci relasional. Jadi di sini sangat penting ya. Nah, selanjutnya tadi sudah membahas entitas dan atribut, kita lihat juga pada kardinalitas atau derajat relasi. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, sudah saya singgung sebelumnya waktu itu. Jadi, kardinalitas relasi menunjukkan maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, untuk kardinalitasnya itu kita ulang lagi, jadi ada satu ke satu atau one to one, kemudian satu ke banyak one to many, banyak ke satu many to one, dan banyak ke banyak atau many to many. Ini di mana satu ke banyak dan banyak ke satu itu bisa kita anggap relasi yang sama ya. Kemudian satu ke satu ini sama dengan yang sudah pernah kita bahas. Jadi contohnya adalah ada entitas supir dan mobil, kemudian relasinya adalah penugasan. Ini relasi nantinya adalah relasi 1-1. Contoh konsepnya seperti ini. Jadi, bisa kita lihat dari sebelah kiri, seorang sopir pada satu waktu dia hanya bisa mengendarai satu buah mobil. Dan pada satu waktu itu pula, kalau kita lihat dari arah mobil, satu mobil itu hanya bisa dikendarai oleh seorang sopir. Nah, jadi relasi yang seperti ini itu adalah termasuk one to one. Bantuan. Kemudian satu ke banyak. Nah, satu ke banyak itu jadi dalam satu relasi, misal di sini konsepnya kita lihat ini ya, ilustrasinya. Entitas A dan entitas B, di mana dari entitas A, entitas 1 ini bisa terhubung ke beberapa entitas di entitas B. Ini bisa kita lihat terhubung di entitas 1 dan entitas 2. Entitas kedua di A terhubung dengan entitas 3 dan 4 di B. Ini. Selanjutnya entitas 3 di A, dia terhubung dengan entitas 5 di B. Ini satu saja tidak masalah, karena beberapa entitas di sini yang sebelumnya ini terhubung dengan lebih dari satu. Nah, kondisi seperti ini disebut dengan satu ke banyak. Sebagai contoh, entitas kelas dan entitas siswa dengan relasinya adalah berisi. Satu ke banyak ya, jadi kita lihat dari sebelah kiri berarti satu kelas itu bisa berisi banyak siswa. Benar ya, jadi benar di sini. Dan misalkan kita lihat dari sebelah entitas siswa, jadi
entitas siswa ini banyak siswa bisa terdapat dalam satu kelas. Nah, kita lihat lagi ya, dari satu kelas ke banyak siswa, berisi banyak siswa. Ini disebut one to many. Kenapa bisa one to many? Karena tidak mungkin nanti satu siswa itu akan bisa masuk ke beberapa kelas sekaligus. Nah, ini. Jadi dari sebelah kiri, satu kelas bisa memiliki banyak siswa, bisa berisi banyak siswa, tetapi satu siswa di sini dia hanya bisa masuk ke satu kelas. Makanya di sini relasinya adalah satu ke banyak. Selanjutnya, ini kebalikannya dari yang tadi. Ini sebenarnya sama persis, tapi hanya dibalik kanan kirinya. Jadi seperti contoh ya, di sini banyak siswa itu kuliah pada satu jurusan. Ya. Nah, jadi banyak siswa kuliah pada satu jurusan. Kenapa? Karena satu siswa ini dia hanya bisa masuk ke satu jurusan. Nah, biasanya begitu ya. Satu siswa bisa masuk ke satu jurusan. Tetapi dalam satu jurusan atau satu program studi ini nanti bisa berisi banyak siswa atau mahasiswa. Nah, ini ilustrasinya jadi seperti kebalikannya saja. Kemudian many to many. Nah, many to many ini jadi banyak ke banyak. Sebagai contoh, entitas siswa dengan mata kuliah. Ini relasinya adalah many to many karena seorang siswa itu bisa mengikuti banyak mata kuliah. Kita bisa lihat di sini ya kalau ilustrasinya. Jadi misal ini adalah siswa 1, dia bisa mengikuti banyak kuliah. Mata kuliah 1, mata kuliah 2. Ini kita lihat di relasinya ini. Demikian pula sebaliknya. Satu mata kuliah bisa diambil beberapa mahasiswa. Kita misal lihat di entitas 3 ini, satu mata kuliah, anggap saja. Ini diambil oleh mahasiswa 3 dan mahasiswa 4. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambarnya seperti ini, itu relasinya adalah many to many. Sehingga nantinya misal jika bingung ya, Anda bisa lihat ini relasinya apa. Nah, buatlah tabel seperti ini ya, ilustrasi atau diagram seperti ini. Nanti dilihat garis-garisnya ini hubungannya bagaimana kemungkinannya. Satu ke satu atau satu ke banyak, ini banyak ke satu, di mana satu ke banyak dan banyak ke satu pada dasarnya adalah relasi yang sama ya. Kemudian banyak ke banyak. Sehingga di sini nanti akan memudahkan Anda untuk melihat relasinya itu yang mana atau kardinalitasnya yang mana. Nah, kemudian ini adalah keterangan tadi bahwa satu ke banyak dan banyak ke satu itu pada dasarnya relasi yang sama. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang derajat kardinalitas, di mana kardinalitas itu adalah derajat maksimum ya. Di sini ya. Nah, di sini maksimum dari entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Selain maksimum, itu juga ada derajat yang minimum. Nah, kita lihat di minimum ya. Ada derajat relasi minimum. Jadi, derajat relasi minimum merupakan hubungan korespondensi atau relasi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap entitas yang lain. Nah, kalau tadi dalam derajat maksimum, kardinalitas itu ada one to many, many to one, dan many to many. Nah, dalam derajat relasi minimum itu nilainya hanya ada 0 dan 1. Nah, hanya bisa 0 dan 1, tidak bisa yang lainnya. Ini maksudnya apa? Nah, sebagai contoh seperti ini. Jadi 0 dan 1 itu nanti 0 itu maksudnya adalah derajat minimumnya itu artinya boleh tidak ada relasi pada dua entitas 0. Kalau nilainya 1 berarti minimal harus ada satu relasi untuk derajat relasi minimum itu. Contoh kita bisa lihat di entitas mahasiswa dan kuliah. Kita lihat di sini. 0 di sini menunjukkan minimum ya.
M di sini menunjukkan kardinalitas maksimumnya. Jadi di sini 0, 0 itu minimumnya, sebelah kanan M. Nah, kita lihat ya. Ini M, berarti kardinalitasnya ini adalah many to many ya. Many to many. Sekarang kita lihat yang 0 ya. 0. Jadi ini ada entitas mahasiswa dan kuliah. 0 di sini maksudnya seperti ini. Mahasiswa mengambil 0 mata kuliah. Bisa ya. Jadi seorang mahasiswa bisa mengambil 0 mata kuliah. Ini arti 0 di sini ya. Demikian pula mata kuliah. Biasanya ini ya, mata kuliah bisa saja satu mata kuliah itu tidak ada satupun mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Karena mata kuliah pilihan ya, kadang kan ada ya. Kalau wajib kan pasti akan ada yang ambil. Kalau pilihan bisa jadi tidak ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah pilihan tersebut. Sehingga kardinalitas relasi minimumnya adalah di sini 0, di sebelah kuliah juga 0. Nah, demikian. Kemudian kita lihat di yang relasi yang satunya lagi, yaitu dosen untuk mengajar mata kuliah. Ini mungkin nanti kita bisa lihat apakah relasinya ini sudah benar atau tidak. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini nanti bisa dicek ya benar atau tidak ya. Jadi ada mata kuliah minimal harus diajar oleh seorang dosen. Jadi MK minimal ada satu dosen yang mengajar ya. Kalau ada satu mata kuliah tapi tidak ada yang mengajar kan tidak mungkin. Ya. Tapi seorang dosen bisa saja dia tidak mengajar sama sekali pada semester itu, tidak mengajar. Itu dimungkinkan ya. Nah, berarti nanti relasinya adalah ini, jadi artinya di sini kebalik ya. Ini harusnya 1 dan ini harusnya 0 kalau seperti itu. Jadi artinya relasi minimumnya seorang dosen bisa saja dia tidak mengajar satu mata kuliah, satupun mata kuliah. Ini yang benar seperti itu. Tetapi satu mata kuliah harus diajar oleh minimal seorang dosen. Nah, jadi benar ya. Nah, begitu. Nah, kira-kira seperti itu nanti hubungannya. Sehingga inilah derajat relasi minimum yang harus diperhatikan. Nanti bisa dicek lagi relasinya benar atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian nanti akan kita lanjutkan pada tahapan perancangan IRD.